Halo, apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Gali Johannes dari Washington DC. Iya, bagi teman-teman yang punya waktu, gabung yuk bersama-sama saya di IG Live. Saya akan mau ajak ngobrol-ngobrol sama Pak Dubes Indonesia sorry, minta maaf. Oke, teman-teman, saya mau ajak ngobrol-ngobrol bersama Indonesia di Afrika Selatan. Pak Salman Al-Farisi. Nah, buat saya Pak Salman Al-Farisi ini sudah tidak bagi Halo, saya iya. Halo, selamat siang ya Pak Mas Salman ya di Afrika Selatan sekarang siang ya. sudah sore, sekarang sudah hampir jam 4 Oke. sore. Iya, buat Mas Salman, terima kasih Yuk. sudah memberikan waktu bagi saya, sudah gabung lagi di IG Live saya. Iya, apa kabar bersama Mbak Umi dan keluarga? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Hmm, sehat. ya. Tapi saya di sini hanya dengan Umi saja. Heeh. Anak-anak tinggal di Jakarta. Ya, Oh gitu, iya. Ya, buat Mas Salman, kita perkenalkan dulu ya. Iya, ini ada teman-teman. oke. Tadi udah banyak yang, ada beberapa yang gabung, Mas. Cuma karena apa hubungan kali ya, Mas, masih belum Ya, baik ya antara. ya. Karena kita sama Afrika Selatan dari Washington DC itu berapa jam ya, Mas ya? Kalau sekarang Eh, Mas sore. Sekarang jam 4 kurang ya. Kalau Mm-mm. di Washington berapa? Sekarang jam 9 lewat 47 menit, 9 pagi. Ya, ya, ya 6 jam ya. Iya benar, iya. Iya, Oke, iya. buat teman-teman yang sudah bergabung di IG Live, lewat IG Live saya, ya tadi ada Mbak Teh Anita tuh, Mas Salman dari Bandung. Dulu Ya. suaminya pernah sekolah dari Angkatan Darat, pernah sekolah ini Oh, NDU, ya NDU oh, di, oke, ya namanya Mas Karmen. Dulu juga pernah datang kalau ada acara-acara di KBRI ya. Ini ada teman oke. saya Mas Agus lah, dari Agus dari Gorontalo, Mas Salman, Wow, punya ya, ya, rumah ya, ya. Karowa, ya. Dan tadi ada beberapa Good, teman juga, good. mohon maaf tidak sempat sebut satu persatu. Iya, saya memperkenalkan dulu Mas Salman Al Farisi ini. eh, apa Buat saya tuh udah nggak asing ya karena saya udah kenal lama ya. Dulu Ya, ya, pas ya, ya ya. dulu Pak Salman ini Al Farisi pernah jadi wakil dubes buat Indonesia di Amerika ya, dan sekarang bertugas Betul, jadi dubes buat Indonesia di Afrika Selatan. Jadi terima kasih, betul. selamat bergabung bersama saya lewat IG Live. Semoga dengan jumpa saya lagi dengan Mas Salman yang cukup lama, mungkin 8 tahun ya Mas Salman ya, waktu itu Mas Salman Ya, sekitar bertugas. 8 tahun. Betul, saya meninggalkan Washington DC 2012. Waktu itu transfer tugas ke Abu Dhabi. Jadi, Iya. ya 8 tahun. Iya, iya, luar biasa. Jadi Mas Salman itu belum sempat pulang ke Indonesia, jadi masih jadi wakil dubes di Amerika, langsung ditugaskan sama pemerintah Indonesia dari Kemlu langsung pergi ke Abu Dhabi jadi dubes ya waktu itu ya. Betul, ya waktu Ya, itu ya, ya. sempat pulang ke Indonesia apa dari Abu Dhabi langsung Dari Abu transfer Dhabi langsung pulang ke Indonesia. Ya, baru ke dari Abu baru ke Dhabi pulang ke Indonesia. Ya, Iya, baru ke ya, Afrika Selatan ya. Ini juga ya, betul. Mas Salman Al Farisi, ini ada om saya namanya Om Heri. Dulu juga pernah Oh, adhan di Amerika Serikat mungkin tahun berapa ya? oh. Zaman datang tuh sama masih kecil juga. Iya, ya, iya. Tapi sekarang udah pensiunan dari Angkatan Darat, sudah pulang ke Ya, Indonesia. Mungkin ya, bertugas. Ini mungkin Mas Om Heri kalau bisa ditulis dulu tahun berapa sih bertugas jadi adhan di Amerika Serikat. Iya. ya, ya, Oke, ya, ya. Mas Salman, kebetulan kita ngobrol-ngobrol yuk Mas Salman. Aku juga Boleh. dengan keadaan pandemi COVID ini kan banyak kita stay at home nih. Jadi kan Gali Betul. daripada nongkrong-nongkrong di rumah, terus bikin apa selain bersihin rumah, kenapa saya nggak bikin IG live aja ngajak ngobrol-ngobrol teman-teman. Nah, kebetulan yang banyak tamu saya tuh Mas Salman, banyak dari para dubes, teman-teman undangan Ya, apa dubes-dubes Indonesia yang lagi bertugas di negara ya, masing-masing misalnya. Saya ingin betul. tahu bagaimana sih keadaan
pandemi COVID di negara mereka yang mereka lagi bertugas. Dan luar biasa ya, seru ya. Sudah banyak dengar pengalaman-pengalaman dubes-dubes kita. Jadi sekarang gantian nih sama Mas Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan apa sih Mas Salman Al-Farisi melihat maksudnya gini, Indonesia ya, bagaimana sih kondisi warga negara Indonesia di Afrika Selatan pada saat pandemi COVID, juga berapa banyak jumlah warga negara Indonesia di Afrika Selatan, dan bagaimana sih mereka menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin Mas Salman Al-Farisi bisa jelaskan sebagai Dubes Indonesia di Selandia Baru, kemarin baru habis sama Mas Tantowi di Selandia Baru buat Afrika Selatan. Silakan Pak Salman. Ya, kebetulan saya sebagai Dubes di Afrika Selatan ini juga merangkap 3 negara yang lain, yaitu Botswana, Eswatini, dan Lesotho. Jumlah masyarakat Indonesia yang ada di keempat negara itu sekitar 360 lah, 360 jiwa, tidak terlalu banyak sih dibandingkan dengan Washington dulu ya, tidak terlalu banyak. Mereka ada pelajar, ada profesional, terutama kebanyakan di IT, dan tentu saja juga ibu rumah tangga banyak juga. Di Cape Town itu banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang ada di Afrika Selatan. Nah, ada juga para biarawati, para pastor yang memang bertugas di berbagai pelosok negeri Afrika Selatan, juga Botswana. Ya, jadi saya senang sekali sering ketemu dengan mereka. Selama pandemi ini mereka alhamdulillah baik-baik saja. Kita selalu menjaga komunikasi dengan mereka, menanyakan bagaimana kondisinya. Sih sekarang baik-baik saja. Ada 1-2 yang memang mereka merasa ada masalah dengan kegiatan sehari-harinya. Tentu saja kita mencoba untuk membantu. Kita juga kemarin membantu repatriasi mandiri beberapa orang ke Jakarta. Tentu saja juga memanfaatkan pesawat-pesawat yang menuju Eropa dan Timur Tengah untuk proses repatriasinya. Iya. Jadi Mas Salman, bagaimana sih bentuk perlindungan KBRI terhadap warga negara Indonesia agar mereka terhindar dari pandemi COVID? Mungkin Mas bisa cerita. Ya, dulu ketika mulai merebak pandemi ini di Afrika Selatan, kita membantu mereka. Tentu saja kita mendata mereka keberadaannya di mana saja. Lalu kita membagikan alat-alat kesehatan yang esensial bagi mereka, seperti umpamanya hand sanitary, terus masker, termasuk sarung tangan dan sebagainya yang memang diperlukan bagi mereka. Dan tidak seperti kepada pelajar juga kita coba untuk bantu logistik seperti makanan yang memang diperlukan bagi mereka, terutama yang cepat saji, supaya mereka tetap terjaga. Kita juga kirimkan vitamin supaya mereka juga terjaga, tetap fit menghadapi situasi itu. Lalu juga bagi mereka yang memang akan melakukan repatriasi, kita tentu saja membantu mereka bagaimana supaya mereka bisa repatriasi ke Indonesia, ke tanah air secepat mungkin dengan cara protokol kesehatan yang sebaik mungkin. Memang tidak mudah karena memang transportasi ke Indonesia juga menjadi terbatas sejak merebaknya COVID, karena Afrika Selatan menutup seluruh perbatasan udaranya. Jadi pelabuhan udara di sini semuanya ditutup sehingga tidak ada penerbangan internasional yang reguler ke Afrika Selatan. Akhirnya kita menggunakan pesawat-pesawat yang memang untuk tujuan kemanusiaan. Ada pesawat Afrika Selatan yang mengambil
warganya di Asia Tenggara, kita ikutkan mereka pada saat menuju ke Jakarta dan Bali waktu itu. Lalu juga ada pesawat yang menuju ke Seoul, kita ikutkan beberapa dari warga negara kita ke sana. Lalu juga kemarin ada yang menuju ke Qatar, kita juga titipkan mereka. Terakhir kemarin pesawat menuju ke Uni Emirat Arab, ke Dubai, kita juga titipkan warga negara Indonesia yang akan merepatriasi ke sana. Jadi kita bantu sekuat tenaga, baik secara logistik maupun bantuan-bantuan konsuler lainnya. Ya. Iya, memang itu tugasnya Dubes ya, Pak Salman ya. Memang beberapa Dubes yang saya sudah ajak ngobrol-ngobrol di IG Live mengenai bagaimana sih Dubes yang bertugas di beberapa setiap negara yang mereka bertugas, bagaimana mereka harus dengan ada menghadapi pandemi COVID ini memang jadi ekstra lagi, jadi pekerjaan lebih banyak ya. Jadi karena namanya juga namanya juga Mas Salman sebagai Dubes itu memang tugasnya diplomat itu tugas untuk melihat mengurus warga negara Indonesia yang kita bertugas di negara yang kita lagi tugas ya. Iya, betul. Bagus Mas Salman udah bekerja keras ya dengan KBRI juga dari Afrika Selatan sudah menolong membantu dan sudah berjalan lancar ya. Ya mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu ya supaya kita hidup lagi. Walau memang mungkin udah nggak normal, tapi dengan sudah new normal dan memang kita harus beradaptasi ya, Mas Salman ya. Harus. Dan bagaimana Mas Salman melihat bagaimana sih tingkat penularan COVID-19 di Afrika Selatan? Apa termasuk yang tinggi di Afrika? Apa ada lockdown atau stay at home order? Dan apa sih masih harus misalnya kayak harus mungkin dari warga di sana, apa juga warga negara Indonesia, apa mungkin staf lokal, diplomat di Afrika Selatan itu mereka juga harus work from home gitu. Mungkin Mas Salman bisa jelaskan? Sekarang ini Afrika Selatan menjadi satu negara yang tingkat penularannya paling tinggi. Per hari ini sudah ada sekitar 118.000 lebih pasien positif yang tertular oleh COVID-19. Memang itu semua juga akibat masif tes yang dilakukan. Jadi tes terhadap warga negara Afrika Selatan ini sekarang sudah sekitar 1.400.000 lebih tes dilakukan, sehingga semakin hari semakin meningkat jumlah orang yang terindikasi positif. Nah, tapi juga tingkat kesembuhan yang terjadi juga tidak sedikit, hampir 60.000 saat ini sudah dinyatakan recover dari COVID-19. Dan tingkat kematian juga relatif terjaga ya, sekitar sekarang ini tingkat kematian mencapai 2.270-an lah, 2.290-an yang meninggal. Jadi memang kalau dibandingkan dengan beberapa negara di dunia juga termasuk relatif kecil. Tapi itu semua juga menjadikan negara ini menjadi sangat full alert terhadap penyebaran COVID ini. Oleh karena itu sebetulnya memang sejak pertengahan April memang awal Mei itu sudah dilakukan lockdown pada level 5 ketika itu. Nah, kemudian secara bertahap diturunkan levelnya menjadi level 4 dan sekarang kita berada di level 3 dari lockdown itu. Nah, sebetulnya level 3 ini juga belum sepenuhnya membuka lockdown itu sendiri karena orang juga masih dibatasi, orang masih harus memakai masker setiap hari dalam berbagai kegiatannya.
kantor-kantor juga masih dibatasi, hanya 30% kehadirannya, termasuk KBRI. Tentu saja kita juga melakukan sistem piket dan sebagainya. Lalu tapi restoran-restoran sudah boleh buka. Yang tadinya hanya delivery sekarang mulai akan dibuka dengan berbagai protokol kesehatan, termasuk penjarangan seating arrangement-nya, lalu juga cara-cara lain dan dalam rangka penyajian makanan dan sebagainya itu tentu saja akan diatur dengan lebih baik. Dan salon kecantikan sudah mulai boleh beroperasi. Sekarang ini orang pada rindu tukang cukur, jadi sudah hampir 3 bulan orang pada tidak cukur, termasuk saya. Itu sudah mulai dibuka, cuman dengan appointment tentu saja. Jadi ya ada hal-hal yang mau tidak mau kita harus beradaptasi. Betul sekali, kita harus beradaptasi. Lalu juga hotel sudah mulai dibuka, ini juga orang sudah mulai ingin segera dibuka. Memang penerbangan sebetulnya mestinya sudah dibuka, cuma memang untuk penyiapan lebih lanjut kayaknya maskapai penerbangan juga memerlukan waktu, terutama kan karena nanti pesawat itu nggak boleh penuh, hanya boleh 60%, sehingga mereka akan harus menyiapkan costingnya, harga tiket dan sebagainya. Dan airport sendiri juga belum sepenuhnya siap, sehingga mereka juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Nah ini memang hal-hal yang mau tidak mau harus disesuaikan. Pemerintah Afrika Selatan juga tidak mudah untuk mengendalikan semuanya itu, sehingga memang disiplin masyarakat menjadi sangat penting untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan baru dengan kondisi kesehatan yang memang harus kita waspadai dengan baik. Gitu. Ini KBRI sendiri juga seperti saya katakan, kita juga melakukan berbagai langkah supaya kita juga hati-hati gitu, yang jumlah pegawai yang masuk pada setiap harinya tidak boleh lebih dari 30%, agar kita juga terhindar dari merebaknya penyakit ini di antara kita. Kita harus saling menjaga karena keluarga kita, terutama ada beberapa diplomat, ada 1-2 diplomat dan staf kita yang mempunyai anak kecil, sehingga ya harus kita jaga sebaik mungkin. Iya. Mungkin itu Mas Salman semua ya, kalau saya melihat di seluruh dunia protokol kesehatan itu semua harus diterapkan sama ya. Jadi kembali lagi kepada setiap orang harus nggak usah perlu takut dengan wabah COVID-19 ini, tapi kita perlu waspada. Dengan waspada itu ya ngikutinlah protokol kesehatan supaya menjaga supaya virus ini jangan sampai meningkat, kalau bisa menurun ya, insya Allah ya bisa berakhir ya. Nah itu dari kita sendiri ke menjaga, kalau kita bisa menyadari itu juga manfaat untuk bukan hanya buat diri kita sendiri, buat diri kita kepada orang lain juga ya Mas Salman. Oke, tadi Mas Salman saya sapa dulu ya. Ini tadi ada Mas Anis Lukman, itu orangnya hobi sekali ikutin acara saya IG Live. Terus tadi ada siapa lagi udah naik, kebetulan tadi ada Mas Helmi sudah join. Mas Helmi udah join Mas Salman di sini. Terus ada Mbak Sakila. Mbak Sakila pasti Mas Salman masih ingat. Mbak Sakila yang penyanyi. Jazzer kita. Salam hangat kami. Aduh ya. Iya, Mbak Sakila tuh salam hangat. Masih rindu mungkin ya Mas Salman dengar suara Mbak Sakila lagi ya. Tentu. Dan Mbak Sakila juga masih tetap tamunya KBRI Amerika Serikat, Washington DC, selalu masih ngajak kalau ada acara-acara. Nah ini nih Mbak Sakila bilang salam Pak, katanya gitu. Iya. Ya, waalaikumsalam. Iya, ini ada Mas Helmi juga masuk nih. Iya. Iya, Mas Salman, kalau nggak salah saya itu dengar ya, apakah benar tuh, bagaimana sih Afrika Selatan mengatasi pandemi COVID, itu kabarnya ada vaksin tuh yang diuji coba di Afrika Selatan. Apa hal-hal yang biasa dipelajari di Amerika Selatan tuh mungkin Mas Salman bisa jelaskan?
Ya, ya saya kira pandemi ini kan semacam apa ya, social disruption ya. Setiap Oke. setiap disrupsi itu selalu mendorong orang untuk berkreasi, berinovasi, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dan terlepas juga pemerintah Afrika Selatan dan berbagai pihak di Afrika Selatan juga berupaya tentu saja untuk mencari solusi dari situasi ini. Iya. Afrika Selatan juga termasuk negara yang memang di bidang farmasinya cukup maju sejak lama, sehingga tidak heran kalau mereka juga melakukan berbagai penelitian. Afrika Selatan juga bergabung dengan beberapa negara di WHO untuk melakukan joint research di bidang kesehatan, termasuk tentu saja berupaya menemukan hal ini. Saya kira di Indonesia juga kita melakukan yang serupa untuk mencoba mencari vaksin yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya percaya bahwa virus yang berkembang di Indonesia dan di Afrika Selatan mungkin tentu ada perbedaan-perbedaan, terutama karena memang alamnya berbeda, sehingga cara penanganannya pun harus sangat sesuai dengan situasi ekologi di sini dan tentu saja jenis virusnya yang ada di sini. Nah, itu juga harus diselesaikan. Nah, mereka melakukan, tapi tentu masih pada level penelitian, termasuk medical test dan sebagainya. Tapi untuk sampai kepada industri, saya kira bahkan beberapa dokter, beberapa ahli di bidang virus ini mengatakan bahwa masih perlu waktu untuk itu. Jadi semua orang masih harus menunggu itu, dan untuk menunggu itu agar kita selalu survive dan kita menjaga agar virus ini tidak menyebar, ya lakukanlah disiplin protokol kesehatan yang baik. Iya, benar. Iya, oke. Ya, mudah-mudahan ya seperti tadi Mas Salman kasih tahu bahwa bukan hanya di Afrika Selatan ya yang lagi mencari berusaha untuk menemukan vaksin. Karena mungkin dengan ya seperti di Amerika juga ya, terus di Indonesia, mungkin semua negara ya lagi berusaha, karena kalau kita tidak menemukan vaksin mungkin agak susah ya, karena namanya juga masa kita mesti harus stay at home terlalu lama. Orang kan butuh bekerja, butuh kembali lagi keluar. Mungkin anak-anak perlu sekolah. Ya memang kita sementara belum ketemu vaksin ini, mungkin kita nggak bisa bebas ya leluasa, terutama ngumpul-ngumpul ya Mas Salman. Biasanya kemarin kan lebaran lagi bulan puasa, biasa kita taraweh di KBRI ya Mas ya, di Wisma. Terus kita buka puasa, waktu itu ada Mas Salman juga kalau masih jadi wakil dubes ya. Terus lebaran kita halal bihalal kumpul dengan warga negara Indonesia di setiap negara yang kita ada di situ. Nah sekarang dengan ada pandemi COVID juga, apalagi sekarang Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi Mas, kembali lagi nih dengan ada new normal itu Mas, kan kita tidak mungkin lagi seperti yang dulu ya. Nah yang saya mau tanyakan tuh, ya apa ada kegiatan masyarakat di Afrika Selatan sudah buka kembali, misalnya tadi mungkin Mas sudah cerita juga ya, atau ada new normal yang berbeda dengan sebelum pandemi, mungkin bisa dijelaskan lagi gitu, ditambahkan lagi Mas Salman, silakan. Ya tentu kegiatan sudah mulai bergerak kembali. Restoran-restoran tadi yang saya katakan sudah mulai buka, dan tempat-tempat yang menjadi tempat kebutuhan oleh masyarakat tentu saja memang sudah lama dibuka. Masyarakat Indonesia juga mulai bergerak. Kemarin baru saja kami melakukan juga webinar dengan teman-teman masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan mereka yang bergerak di bidang kuliner Indonesia. Mereka sudah mulai bergerak, meskipun semuanya masih delivery. Pamannya ada Bali Food Truck, pamannya dia juga sudah mulai membuka usahanya melalui delivery. Ada juga cooking class yang di mana Cape Town juga mereka mulai ada kegiatan, tapi hampir semuanya dengan delivery. Jadi
masyarakat juga mulai masuk kantor meskipun on and off, ya, tidak selalu tidak selalu masuk setiap hari. Saya sendiri juga selalu berusaha untuk ke kantor meskipun mungkin tidak sepenuh yang biasanya. Jadi waktunya memang karena memang pemerintah di sini membatasi untuk kegiatan-kegiatan di kantor, ya. Nah, itu yang mulai kita lakukan. Prinsipnya itu tadi adalah kita harus mulai menyesuaikan diri dengan situasi. Kita ke kantor pun dengan cara-cara, dengan protokol kesehatan yang lebih baik supaya ya kita sehat, stay safe. Benar. Iya, jadi Mas Salman, berapa sih tadi? Apa saya udah dijelaskan sama Mas Salman? Kayaknya belum ya. Mungkin bisa dikoreksi. Berapa sih banyak warga negara Indonesia di Afrika Selatan dan apa aja sih pekerjaan mereka di sana di bidang apa? Terus misalnya, tapi tadi mereka nggak ada ya yang sampai terjangkit sampai meninggal ya, Mas Salman ya, dengan COVID-19 ini ya. Ya. Seperti tadi saya katakan, mereka tidak lebih jumlah masyarakat Indonesia di Afrika Selatan dan juga beberapa negara yang lain itu tidak lebih dari 360, 370 ya. Jadi tidak sedikit ya, banyak. Mas ya. Sedikit ya. Mereka banyak yang bekerja sebagai profesional, terutama di IT. Ada pelajar, pelajar juga lumayan, lalu juga ada ibu rumah tangga, lalu juga ada para pekerja keagamaan seperti ada pastor, ada pendeta, ada juga suster itu yang mereka sangat tekun dengan tugas-tugas keagamaan mereka, meskipun cukup jauh dari Pretoria, tapi kami pernah bertemu dengan mereka dan selalu berkomunikasi dengan mereka. Tidak so far tidak ada laporan mereka terjangkit penyakit ini. Alhamdulillah mereka selalu terjaga komunikasinya dengan kita. Iya, alhamdulillah ya. Jadi warga negara Indonesia di Afrika Selatan terhindar dari COVID-19 ya. Ya, itu yang kita harapkan ya. Iya. Oke, buat jadi berapa sih jumlahnya juga Mas Salman bekerja sebagai dubes Indonesia di Afrika Selatan dengan diplomatnya dengan banyak ya, Mas, dan itu nggak jauh dari rumah. Biasanya Wisma sama rumah kan sama kantor KBRI kan biasanya kan jauh. Ini ada yang dekat ya. Kemarin kalau nggak salah ada beberapa dubes yang saya ajak ngobrol. Cuma jalannya katanya nggak lama kok, 5 menit. Nah, kalau di tempatnya Mas Salman di Afrika Selatan di Pretoria nih bagaimana? Kita dari Wisma ke KBRI hanya 10-15 menit, tidak terlalu jauh. Memang rumah memang di daerah perumahan. Kalau kantor memang daerah diplomatik area. Di situ kita bersebelahan dengan kedutaan Inggris, kedutaan Amerika, kedutaan Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa kedutaan yang lain. Bahkan kita di belakang kita itu ada beberapa kedutaan yang lain lagi. Jadi memang daerah itu sudah lama menjadi semacam diplomatik area gitu loh. Meskipun memang bukan compound, tapi memang banyak kantor-kantor diplomatik yang berada di situ. Kayak di Washington DC ya, areanya kan kantor-kantor diplomat kayak gitu ya. Iya, betul. Iya. Oke, Mas Salman, bagaimana sih hubungan bilateral Indonesia dengan Afrika Selatan dan apa sih arti penting bagi Afrika Selatan bagi Indonesia dan sebaliknya? Dan bagaimana hubungan perdagangan kedua negara? Apa ada juga terganggu dengan pandemi COVID? Ya, hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan boleh dikatakan sangat baik. Kita satu-satunya negara yang mempunyai comprehensive partnership dengan Indonesia adalah Afrika Selatan. Seperti kita juga punya comprehensive partnership dengan Amerika Serikat. Jadi negara Afrika Selatan
Indonesia itu mempunyai kedudukan sama-sama penting di regional masing-masing. Kalau kita penting dan kita cukup menjadi negara yang leader di ASEAN, Afrika Selatan juga mempunyai kedudukan penting di kawasan Afrika bagian selatan dan Afrika Timur tentu saja. Jadi ini negara besar yang memang mempunyai sejarah dan arti politis yang sangat penting di Afrika. Hubungan perdagangan kita cukup baik. Tahun lalu kita mencatatkan sekitar 1,4 miliar dolar. Cukup bagus sebetulnya, meskipun sebetulnya masih di bawah potensi yang bisa kita kembangkan bersama. Memang masih perlu banyak effort agar perdagangan kita meningkat dengan baik. Investasi juga belum sepenuhnya tergali dengan baik. Ini yang memang harus didorong lebih lanjut. Dari hubungan antar people to people-nya cukup baik karena banyak sekali juga diaspora Indonesia yang ada di Afrika Selatan karena Indonesia punya sejarah yang sangat lama, sangat dalam sejak 1690-an sudah ada orang Indonesia yang mendarat di Afrika Selatan. Dan sekarang anak turunnya itu adalah diaspora Indonesia tentu saja. Mereka menyebut dirinya sebagai Cape Malay. Itu sekitar 1,2 juta orang yang itu juga menjadi pengikat antara Indonesia dengan Afrika Selatan. Mereka dulu ada Syekh Yusuf, ada Tuan Guru, ada beberapa tokoh yang lain yang memang memiliki hubungan sejarah zaman Hindia Belanda dulu. Jadi gini Mas Salman, yang di antara hubungan kedua negara bilateral itu maksudnya perdagangan itu yang ada ekspor impor juga dari kedua negara. Apa aja tuh Mas Salman di antaranya yang paling banyak untuk devisa buat Indonesia? Ya, kita mengekspor palm oil ke Afrika Selatan dan ini kebutuhan juga selalu meningkat. Jadi ini juga sangat potensial untuk kita dorong lebih lanjut. Lalu jangan salah, kita juga mengekspor mobil. Kalau di Indonesia itu Avanza itu mobil sejuta umat, di Afrika juga sangat terkenal Avanza. Jadi di sini Avanza kalau kita di airport, di beberapa tempat gitu, kita melihat Avanza itu menjadi mobil-mobil operasional yang di dalam airport maupun di kota juga banyak yang dipakai taksi, di tempat-tempat pariwisata juga menjadi taksi karena meskipun kecil tapi bisa 6 or 7 seater yang itu memang bagi turis mungkin lebih suka yang menggunakan mobil yang berkapasitas penumpang lebih banyak. Nah itu yang lalu juga kita juga mengekspor produk pangan juga yang di sini memang dibutuhkan. Lalu jewelry juga sangat banyak juga diimpor dari Indonesia. Nah itu gitu. yang banyak ya. Iya, jadi silakan Mas Salman, silakan. Ya, sementara kita mengimpor barang-barang terutama untuk barang-barang modal ya, seperti besi baja, lalu juga biji besi. Kita juga karena Afrika Selatan itu juga penghasil pertanian yang cukup bagus, kita juga mengimpor beberapa buah yang di Indonesia kurang tumbuh dengan baik, seperti pears, seperti grapefruit, seperti juga apple, itu banyak juga diimpor dari Afrika Selatan. Iya.
mudah-mudahan dengan karena gini ya Mas Salman, dengan ada COVID-19 ini juga semua dampaknya terganggu ya buat bisnis ekonomi ya, terutama Ya. ya pariwisata, maskapai Hmm. penerbangan. Nah, karena Ya. kalau pandemi COVID ini ya memang sudah terjadi, kita mau nggak mau harus sabar menghadapinya. Tapi Ya. yang penting bagaimana supaya cepat berlalu, supaya berakhir, bisnis lagi bisa berjalan lancar lagi, karena kita nih saling bergantungan dari negara satu ke negara yang lain ya. Jadi Betul, ya betul. bagus sekali ya kalau kita lihat Indonesia bisa mengekspor juga kayak Avanza mobil itu hanya bukan di Afrika Selatan. Yang kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa dubes, di antaranya Pak Cepi, Hmm. Bang Cepi itu, Mas Cepi itu kalau nggak salah dubes Indonesia Meksiko. Saya lihat di Amerika Latin Betul. banyak Avanza diekspor kirim. Jadi itu salah satu devisa juga buat negara kita ya, ada pemasukan uang Persis. ya. Ya, ya, Iya gitu. ya, ya, Ya ya, semoga ya. negara-negara lain juga bisa mengambil Avanza dari negara kita ya, bisa kita ekspor lagi ya. Ya, Jadi ya, ya. makin banyak. Ya, Mas, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol bahwa Afrika Selatan dengan Indonesia tuh ada hubungan erat, terutama banyak sekali ya. Nah, bagaimana sih Hmm. kisah awalnya pemukiman Indonesia yang ada di Cape Town? Mungkin Mas bisa Hmm. jelaskan? Iya, sekitar dulu kan memang zaman VOC dulu kan Mm-mm. banyak sekali warga negara kita yang dikirim ke Afrika Selatan. Mereka itu dikirim sebagai budak, ada yang dikirim Mm-mm. sebagai orang buangan sebetulnya. Jadi politik Mm-mm. itu buangan politik ya. Jadi Oh zaman gitu ya. dulu ketika Ya. banyak para pembesar yang melawan Belanda akhirnya Mm-mm. diasingkan ke 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 Cape Town, waktu itu namanya, uh, ada satu penjara yang sangat terkenal di Cape Town itu namanya Robben Islands. Itu juga Mm. bahkan Presiden Mandela dulu juga di penjara di situ karena Oh, dia oke. ya seperti Alcatraz lah kalau di mana di Amerika ya. Jadi Mm-mm. pulau kecil yang di tengah-tengah laut sehingga orang Ah, nggak bisa lari dari situ. Nah oh dulu iya. banyak yang di situ. Lalu dari banyak Ah, tokoh itu dulu ada Syekh Yusuf yang dari Makassar, betul. Mm. yang Iya, dari Afrika, iya, Sulawesi Selatan. iya, Lalu juga ada Tuan Guru yang dari iya. Tidore. Nah, Ah, mereka datang dan tinggal di Afrika Selatan mm-mm. ketika itu dan beranak pinak dan jangan salah juga bahwa Islam ke Afrika Selatan itu bukan dari negara Arab, tapi datang dari Oh, Indonesia sebetulnya. oh gitu. Nah, Mm-mm. jadi Iya. termasuk dulu pernah yang nulis kembali Quran di mana Cape Town itu Ah, adalah dua sebetulnya, dua kali ditulis. Dulu ada salah satu tokoh yang dulu pengasingannya hampir bersama dengan Syekh Yusuf. mm-mm. Cuma Qurannya itu karena setelah ditulis dihadiahkan kepada Gubernur Cape Town sehingga Mm-mm. tidak ada peninggalan sejarahnya. Lalu Mm, pada tahun iya, 1890-an, iya. 1790-an, Mm-mm. Tuan Guru membuat lagi, menulis kembali Quran, lalu Mm-mm. sampai sekarang masih ada peninggalannya di Cape Town di salah satu masjid. Nah dulu Tuan Guru itu Iya. membuat masjid, lalu juga membuat madrasah. Jadi mungkin madrasah pertama yang dibangun di Afrika Selatan dulu adalah dibangun oleh tokoh dari Indonesia namanya Tuan Guru. Nah, Oh, oke. daerah yang tempat di mana Tuan Guru tinggal dan dimakamkan itu Mm-mm. namanya pun masih bahasa Indonesia, Tanah Baru. Oh,
Wow, aku jadi kepingin pergi ke Iya, Afrika Selatan. Saya iya, belum pergi loh ke Afrika nah, Selatan. iya Ya, harus ke sini. ya, Ya, mudah-mudahan namanya kita tanah pergi. baru. Mas Salman masih jadi dubes Indonesia buat Afrika Selatan ya. Amin, Ya, amin, ya, amin, silakan amin. Mas, dijelaskan lagi Ya, cerita lalu sejarah ya. lalu Hmm, lalu tempat pemakamannya Syekh Yusuf, hmm, Keramat mereka sebutnya, itu hmm. kampungnya juga namanya Makassar. Ya, Wow, jadi kebetulan masih ada, saya juga orang Makassar nih. ya, ya Ada sebagian itulah, dari ya, orang Makassar, sebagian sedikit kecil ya. ya Terus harus, Mas ya Salman ya makanya, lanjut ya. makanya harus punya hubungan kekeluargaan dengan mereka. Nah, ada Iya. beberapa makanan yang memang hampir Mm-mm, sama dengan kita. Dan mm-mm, bahasa itu mm, juga campuran, ada mm-mm. sedikit masih tersisa bahasa-bahasa Indonesia seperti pisang atau puasa atau Oh mereka iya, juga iya. selamat Hmm. pagi, mereka masih menyampaikannya, terima kasih, masih Oh masih gitu. kenal. Dan meskipun bahasa Afrikaans itu Ya. juga karena akarnya dari bahasa Belanda, Mm-mm. jadi banyak sekali sebetulnya yang hampir sama dengan Indonesia, seperti Iya, pamannya iya. karcis, stamplat, itu kan bahasa Belanda yang menjadi Ah, bahasa Indonesia, ya, benar ya. pasar dan sebagainya. Nah Iya. itu masih terkait dengan kita. Nah sekarang Mm-mm. kalau nanti ke Cape Town ada namanya kampung yang namanya Bokap. Ini itu hampir kebanyakan adalah itu pusatnya Cape Malay. Nah mereka macam-macam. Ada yang wajahnya kayak orang Mm-mm. Jawa, ada yang wajahnya kayak orang Timur dan Mm-mm, mm-mm. sebagainya. Karena Iya, memang iya. mereka berasal dari berbagai suku sebetulnya ketika Iya, itu iya. datang ke Afrika Selatan. Ya, Iya, ya. jadi Afrika Selatan itu sangat ada hubungan deket ya. Sampai Sangat. Ya, ada kampung ya, Makassar, terus malah masuk ya, agama Islam awalnya pertama di Afrika Selatan bukan ya. dari negara Amerika, negara Arab ya, malah dari Indonesia Bukan, ya, luar bukan. biasa ya. Ya, 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 ya. Bahkan sebetulnya mm, jadi dulu gelombang pertama penyebaran agama Islam itu dari mm, orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh mm, ulama-ulama Indonesia yang dulu disingkirkan oleh VOC ketika itu. mm. Lalu gelombang kedua baru yang dari Gujarat, dari India. Oh Mereka gitu. masuk Ya, tahun sekitar pertengahan tahun 1800-an pertengahan ya. iya, Mereka baru masuk. Kemudian baru nanti masyarakat yang dari Afrika Utara, nah seperti mm, Somalia, iya, Zanzibar, itu kan memang iya, mereka kan dulu memang dekat dengan Arab Saudi iya, ya, yang juga iya, adalah para tokoh yang datang ke situ. Jadi mm, itulah tahapan-tahapan yang gitu. Sekitar memang pada tahun 1652 mm, itu Cape Town itu menjadi hub transportasi laut antara mm, Asia Tenggara iya, ke Eropa. Jadi itu berada di tengah-tengah pelayaran jalur perlayaran ke Eropa. Jadi rempah-rempah itu iya, dulu iya, terminalnya ada di makanya mereka perlu tenaga kerja, mereka perlu iya. orang-orang yang mengenal benar mengenai Mm, rempah-rempah dari Asia. Oleh karena itu banyak orang iya, Indonesia yang dulu dibawa oleh VOC ke sana. iya. Ya. Jadi mereka-mereka yang awalnya datang dari Indonesia yang sudah tinggal menetap di Afrika Hmm. Selatan, mereka mungkin ada yang kawin juga menikah dengan orang Afrika Selatan. Mungkin mereka menikah Oh iya, sesama orang Indonesia iya, yang tapi mereka udah tinggal di Afrika Selatan. Dan tadi Mas iya, Salman juga bilang bahasanya juga ada yang kalau saya lihat kalau nggak salah hampir kemiripan dengan bahasa Indonesia kayak Afrikaans, punya bahasa dengan Indonesia itu yang tadi Mas Salman bilang kayak iya, pisang, kayak ada beberapa terus iya. apa tuh bahasa Belanda juga ya, karena di Indonesia Hmm, ini apalagi Indonesia bagian timur itu seperti di Ambon, Manado, itu di hmm. NTT saya lihat mereka masih pakai apa, karena mungkin kita dijajah lama ya Mas Salman dengan Betul, betul. dengan dengan Belanda ya, jadi Iya, kita masih memakai mereka masih meninggalkan bahasa-bahasa yang mungkin orang tua-tua kita dulu
dibiasakan ajak ngobrol dengan bahasa Belanda. Jadi sekarang kita masih terdengar Sis. sedikit-sedikit Iya, iya. bahasa Belandanya. Iya. Iya, Oke. iya, iya, iya. Iya, Mas Salman kan pernah nih dulu di Amerika itu kan dulu salah satu tokoh yang ikut mendirikan Kagama tuh keluarga alumni Universitas Gajah Mada tuh di Washington DC, Iya, dan kita merasa iya. kehilangan loh Mas Salman setelah Wah, pindah di Abu Dhabi. Terus biasanya kan Mas Salman yang salah satu ya tokoh mendirikan itu Kagama di Washington DC. iya, Jelas kalau iya, ada acara kan kita selalu ngumpul di tempat rumahnya wakil dubes, rumahnya DCM ya di PBRI iya, Washington DC. Nah setelah Mas iya, Salman pergi, wow, kan banyak kan diplomat apa dia yang tugas di Amerika di Washington DC itu kan dari UGM ya. Tapi setelah iya, iya, betul. mereka pulang habis selesai bertugas, kita merasa kesepian. Nah, jadi yang tinggalnya itu orang-orang yang dari UGM tuh kayak Mas Helmi, terus banyak lagi yang Iya, lain-lain itu iya, iya, kayak Mas Pak, Supri. iya, terus ya itu dari VOE, terus apa lagi Pak Ketua nih Iya, loh, Pak Ketua, iya, masih ingat ya? Pak Nur, ya. Iya, Pak Nur, yang lain-lain itu kita masih ngumpul Iya. juga kemarin. Oh, Terakhir itu, sudah. ya kemarin tuh terakhir tuh di rumah Mbak Ika. Terus akhirnya Oh, mau ngumpul-ngumpul, Mbak Dian bilang, yuk kita bikin acara mau naik pesiar kapal gitu nanti gimana. Ya tapi ternyata waktunya pas ada COVID itu. Jadi iya, iya, di iya, iya, iya. acaranya ditunda dulu ya, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu. Mungkin kita kalau ketemu juga bisa acara ya itu pakai masker dan jaga jarak. Iya, Karena betul, betul. kan aturannya kan nggak boleh lebih dari 10 orang ya kalau ada Iya, pertemuan-pertemuan kayak iya, gitu iya, ya, namanya iya, juga kita iya, kepingin lagi tapi kan udah nggak bisa kayak normal lagi ya, mungkin ke new iya, normal tapi selalu ngikutin protokol kesehatan yang seperti tadi Mas Salman bilang. Ya persis. tadi Mas Salman ada Mbak ada ini Pak dari Airsoft nih, biasa jual punya koleksi-koleksi ini kapal-kapal pesawat. Mas Helmi juga tuh, Mas Salman di belakang saya nih, kan banyak Oh, nih iya, 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 pesawat-pesawat juga. Iya, iya. ya Airsoft. Terima kasih sudah bergabung. Tadi ada banyak juga, maaf tidak sempat membaca. Ada Mbak Ince Maliana ini orangnya hobi juga traveling. Silakan datang ke Oh, Afrika Selatan ketemu sama Pak Salman Afarisi sebagai Dubes Indonesia buat Afrika Selatan. Ya, mungkin warm welcome. Ya. mungkin Mas Salman bisa cerita bagaimana sih di Afrika Selatan ada orang-orang UGM, apakah juga dibentuk juga Kagama seperti dibikin di Washington DC? Ya, memang belum banyak Hmm. lulusan UGM belum banyak di sini. At Mm-mm. least selama saya di sini Ya. memang saya belum banyak menemukan yang dari sini. Dulu yang Mm-mm. di Cape Town kebanyakan dari teman-teman dari UI. Mm-mm. Di sini masih belum banyak yang ada. Mm-mm. Ya, saya jadi ingat betul waktu itu ngumpul-ngumpul di McLean, terus lalu kita sepakat untuk mendirikan Kagama cabang Iya. Washington DC, Greater Mm-mm. Washington DC waktu itu. Iya. Ya, tapi di sini memang belum ada cabang Kagama di sini. Mm-mm. Ya mudah-mudahan nanti kalau banyak saya akan mendorong teman-teman untuk bergabung membuat kelompok Kagama di sini. Sekarang juga saya lihat memang Kagama cukup aktif di beberapa tempat. Mm-mm. Besok pagi kebetulan saya juga akan gabung dengan Mm-mm. Kagama Jawa Tengah Oh, oke. untuk ngobrol-ngobrol juga mengenai UMKM gitu. Jadi Yeah. memang harus sebagai alumni kita harus punya kontribusi lah baik Yeah. kepada universitas dan terutama sebetulnya kepada masyarakat gitu. Pengalaman-pengalaman seperti Mbak Gali ada dan teman-teman di Washington DC itu tentu saja bisa juga transmit kepada teman-teman yang ada di Indonesia agar teman-teman di Indonesia ini juga horizonnya Mm-mm. semakin luas gitu loh. Sekarang ini Yeah. kan terjadi banyak hal yang kadang-kadang karena memang
pengetahuannya terbatas sehingga menanggapi sesuatu itu dengan sangat kurang proporsional. Nah, ini makanya pengalaman-pengalaman yang ada di kita itu sebaiknya juga kita sebarluaskan juga kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu. Iya. Ya. Makanya kalau ingat alumni Gajah Mada yang ini Mas Yami bilang salam Kagama Pak Dubes katanya. Oh, salam, Mas, salam. iya, iya Ya. ya tapi dengan ada orang Kagama anak-anak yang alumni UGM dari yang sudah bertugas dari Ya. diplomat yang di Washington DC termasuk saya Mas Salman yang sudah akhirnya pindah pergi ke tugas di Abu Dhabi dan sekarang di Afrika Selatan. Banyak sekali Mas Salman mereka udah pulang gitu ya. Tapi kita juga merasa udah kecil ya sedikit ya nggak banyak. Tapi ini juga ada yang dari dinas dari aduh Mas siapa ya saya lupa namanya. Ada juga nih Mas yang dari World Bank, dari IMF. Ya, Ya baru ya, datang juga ya, tugas. ya, Jadi lumayan pergi tapi ada datang. Tapi yang ya, banyak tuh banyak ya, yang pergi ya datangnya. ya, Karena Iluni ya, kalau di Amerika ini di Washington DC Iluni banyak ya, UGM-nya nggak ya, terlalu ya, banyak ya. Ya ya, seperti lain juga kayak dari Undip, dari ITB, dari ya, Unpad seperti gitu. Iya Mas Salman. ya. Ya saya itu jadi sekarang benar-benar ya Mas Salman kalau di Afrika Selatan itu saya rasa semua negara ya kita memang lagi tertutup untuk turis yang khusus yang lokal aja dan itu juga kalau turis yang lokal kayak kita mau ke Cape Town itu juga mungkin orang-orang yang ada di Afrika Selatan ya tapi kalau dari kita dari luar mungkin nggak bisa pergi ya Mas ya kayak saya mau pergi ke Eropa di mana belum dibuka dan mungkin visanya juga belum bisa dikasih ya Mas Salman ya. Ya, jadi pemerintah Afrika Selatan memang masih menutup airport untuk international flight gitu. Jadi masih jadi strategi mereka untuk pariwisata memang secara bertahap dibuka, tapi yang pertama yang akan dipromosikan adalah pariwisata domestik lebih dulu karena itu jauh lebih terkontrol dibandingkan kalau kita langsung membuka dengan turis internasional. Visa pun juga tidak mudah untuk saat ini, jadi mereka masih membatalkan bahkan negara-negara yang selama ini menikmati bebas visa sekarang juga untuk sementara waktu ditunda, jadi tidak ada pemberian tidak ada izin yang otomatis untuk berkunjung ke Afrika Selatan. Tapi sepanjang memang ada pesawat charter atau seandainya ada orang-orang yang Afrika Selatan yang akan melakukan perjalanan keluar karena mereka akan melanjutkan pekerjaannya di negara lain, itu sekarang sudah mulai diizinkan. Jadi sangat selektif, jadi tidak banyak. Jadi kemarin beberapa juga warga Afrika Selatan yang kembali ke Indonesia karena mau melanjutkan tugasnya mulai diizinkan. Jadi kita ikutkan dalam program tugas program kerja repatriasi program repatriasi mandiri yang kemarin kita lepas juga gitu. Ya. Iya. Ya itu sayang sekali ya, tapi ya gimana ya, saya juga sendiri nggak tahu kalau ada pandemi COVID kayak gini ya. Kita semua ya itulah Mas Salman ya, manusia itu semua kita merencanakan ya, tapi kita juga nggak nyangka waktu kita masuk di tahun 2020 kita berharap masuk dalam keadaan semua berjalan lancar, tapi ya akhirnya terjadi seperti ada virus pandemi COVID ini juga namanya juga pandemik, bukan hanya kita merasakan di negara kita sendiri ya, di salah satu negara ini semua udah keseluruhan dunia ya namanya pandemi. Ya itu aku juga kebetulan kita di sini Mas Salman udah mau 15 tahun Mas Salman bekerja di VOA ya Mas Salman ya. Iya, ketemu Mas Salman aja tahun 2012 ya Mas sebelum 2008 sampai 2012 ya. Iya, nah itu saya datang di sini 2005 Mas Salman datang ke Amerika. Mas Salman bekerja di VOA dari 2005. Nah, Lea itu kan suka Mas Salman kenal kan anak saya yang cuma satu perempuan ya. Saya kenal. Ya, kalau saya masih ingat anaknya Mas Salman 2 ya, Putri sama Putra ya.
satu Ya, putri satu betul. putra ya. Jadi semua Ya, sekarang ya, di ya. Jakarta ya. Jadi berdua aja nih Semua di sama Mbak Jakarta. Umi ya. Iya, 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 itu iya. dia kan banyak baca buku, dia senang, dia bilang, Bu, ajak aku sama Mas Selmi, ayah, Bu, kita pergi yuk. Apalagi dia lihat, oh ya, Ma, Bu, Om Salman udah dari Abu Dhabi, udah sekarang udah tugas di ini Afrika Selatan nih, ayah bisa kangen-kangen lagi nih, apa alumni Iya, UGM please, katanya please. gitu. Iya. Jadi ya itu, jadi apa? Kebetulan saya juga belum lihat Afrika Selatan ya, jadi Iya, iya. si Lea bilang, ayo kita ke sana Bu, karena Afrika Selatan tuh bagus. Nah, mungkin Mas Salman masih Hmm, ingat ya waktu dulu ada hmm. ditempatkan di sini Athan namanya pas Mas Wicaksono, Mas Wicak. Masih Iya, ingat ya waktu iya. Athan? Ya, Kalau ya, ya yang istrinya Mbak Etik, Mas Wicak kan waktu itu ya, 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 Mas Salman wakil dubesnya Mbak ya, Mas Wicak jadi Athan ya. Nah, itu kalau ya, nggak ya. salah pernah Athan di Afrika Selatan juga kalau nggak salah loh. Pernah. Iya Ya, ya, pernah. bener kan? Ya, 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 Iya. ya, Ya, pernah. ini saya Ya, sapa dulu ada temen nih, namanya Mbak Nur. Mbak Nur ini orang Indonesia yang sudah lama tinggal di New York. Kalau nggak salah Mas Salman pernah ya. dinas di New York juga ya, Mas? Pernah tahun 2000 sampai 2003. Ya. Oh, Enggak, gitu. 99 sampai 2003. Sebelum jadi Ya, wakil dubes di Washington DC ya, di KBRI ya, Washington DC ya. sebelum, ya, Oke, ya. nah ini buat Mbak Nur, mungkin bisa kenal nih Mas Salman Al Farisi ini wakil dubes pernah di Amerika dari 2008 sampai 2012 dan pindah jadi Ya, dubes buat Indonesia di Abu Dhabi dan sekarang dubes buat Indonesia ya. di Afrika Selatan. Pasti Mbak Nur tahu karena ini orang yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di New York. Kan tadi Mas Salman Ya, bilang dari tahun 1999 sampai 2003 ya. betul ya. Ya, Ya, iya. betul. Ya, Terus ya, ya. pulang lagi ke Indonesia, terus pos kembali lagi ke mana lagi tuh Mas sebelum datang ke jadi wakil dubes di Amerika di Washington DC. Enggak, saya di Jakarta lama, cukup lama waktu itu. Jadi Mm-mm. baru dari New York di Jakarta lama, terus Mm-mm. baru ke Washington. Ya, Oh Washington gitu. ya terus ya berlanjut sampai sekarang. Iya. Ya sebelum ini untuk closing nih Mas Salman, saya mau nanya Mas Salman melihat sebesar apa sih dampak virus dari COVID-19 itu berbahaya bagi kita semua? Ya, saya kira kita semua orang tahu ya bahwa ini penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Mm-mm. Obatnya belum ditemukan, Iya, meskipun di sana sini tentu saja ada saja cara bagaimana kita untuk memperkecil pengaruhnya terhadap tubuh kita. Ada yang mm-mm. memakai minyak kayu putih, ada yang setiap hari kita minum jamu dan sebagainya. Tapi itu kan Mm-mm. sangat lokalistik, Mbak. Iya, Di satu negara mungkin akan berbeda iya, caranya iya, karena memang tubuh manusia di berbagai tempat kan beda, beda-beda, iya, bahkan mm-mm. metabolismenya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, Betul, iya, eh, yang harus kita lakukan ya kita berjaga-jaga. Kalau Heeh. mengenai berapa banyak risikonya, toh kita sudah bisa lihat dari statistik saja di dunia ini Iya, kan sekarang mm-mm. apa yang terkena sudah lebih dari 9 juta, yang meninggal juga sudah lebih dari 800.000. Itu artinya Mm-mm. memang tingkat kejangkitannya tinggi. Meskipun sebetulnya kalau Mm-mm. dibandingkan dengan TBC, dengan Mm-mm. apa DPD dan sebagainya, Iya, sebetulnya juga tidak ngeri-ngeri amat gitu ya. Kalau sebenarnya kan Mm-mm. TBC itu di Indonesia itu setiap hari meninggal karena TBC juga lebih dari seratusan sebetulnya. Iya, Karena itu kan penyakit sudah lama. Nah, Mm-mm. nanti satu saat juga akan terjadi satu kekebalan tubuh yang Mm-mm. lebih baik dan oleh karena itu kita harus beradaptasi mau tidak mau. Nah, itu Iya, sudah keniscayaan yang bisa iya, kita iya, bagi lagi. Yang penting iya, mari kita jaga kesehatan, iya, makan cukup, istirahat cukup, dan
Kalau keluar rumah, ya harus pakai masker dan kelengkapan-kelengkapan penting yang Iya, supaya tidak terhindar, supaya kita terhindar dari iya, penularan. iya. Jadi kita Terima kasih. berpikir Iya, diri, ya, ya, iya. ya, Aduh, berpikir diri eh, sendiri dan berpikir buat masyarakat. ya, Mas Salman, bagus sekali sudah dipaparkan semua bincang-bincang saya, tapi waktu sudah habis. Terima kasih. Salam hormat Baik, buat Mbak Umi, buat teman-teman yang sudah bergabung. salam Terima kasih. dari Sampai jumpa lagi bersama saya di IG Live saya yang berikutnya. Mari Mas Salman, Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam, banyak. Iya, semoga makasih, Mas Salman makasih. sehat-sehat selalu. Ya, terima Amin, kasih. demikian Ya, juga Magali dan keluarga. ya dapat Oke, salam ya. juga dari Mas Helmi dari Australia. Dadah Mas Salman, Oke, sampai dah, ketemu. mari. Terima kasih, Oke, bye. bye.